Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, pada kesempatan kali ini kita masuk ke pembahasan tentang sistem koordinasi manusia, di mana pada bagian yang pertama ini kita masih membahas tentang pendahuluan dari sistem saraf, baik itu membahas tentang komponen dari sistem saraf maupun bagaimana mekanisme penghantaran impuls. Nah, manusia sebagai makhluk hidup ini pasti melakukan banyak sekali aktivitas. Di antaranya di sini contohnya ada berkebun, kemudian mencuci mobil, jalan kaki, menyapu, menonton TV dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya tubuh manusia itu kan tersusun dari sel, jaringan serta organ-organ yang sangat banyak, karena manusia sendiri merupakan makhluk yang dia multiseluler. Nah, seluruh bagian-bagian ini, baik itu sel, jaringan maupun organ, ini membentuk satu kesatuan, di mana setiap bagiannya harus menjalankan perannya secara sinkron antara satu dengan yang lainnya. Nah, makanya di sini dibutuhkan suatu sistem atau suatu mekanisme yang dapat menyinkronkan setiap bagian ini. Nah, sistem tersebut dinamakan sebagai sistem koordinasi, di mana sistem koordinasi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada sistem saraf, kemudian ada sistem endokrin, dan yang ketiga ada sistem indera. Nah, pada bab ini kita akan membahas ketiga sistem ini. Pada bagian yang pertama ini kita pasti akan membahas yang bagian pertama dulu, yaitu tentang sistem saraf. Nah, sistem saraf manusia itu tersusun dari jutaan sel saraf atau yang disebut sebagai neuron, di mana sel saraf ini berperan dalam persepsi sensor, kemudian aktivitas motor, bagaimana kita bergerak, kemudian proses homeostasis atau keseimbangan tubuh, kemudian fisiologis tubuh, perkembangan pikiran, dan juga ingatan. Ini semuanya dikontrol atau diperankan oleh sel-sel saraf. Nah, sel-sel saraf tersendiri itu tersusun dari komponen terkecilnya, yaitu yang disebut sebagai neuron dan juga neuroglia. Ada dua komponen di sini. Ada yang disebut sebagai neuron, ada yang disebut sebagai neuroglia, di mana neuron ini berperan sebagai unit fungsional dari sistem saraf tersebut. Neuron ini juga disebut sebagai serabut saraf karena dia bentuknya memanjang, semacam serabut. Nah, neuron ini berperan sebagai penghantar impuls, dan satu selnya ini panjangnya bisa mencapai 39 inci, sangat panjang untuk ukuran satu sel. Ya. Neuron ini memiliki karakteristik yang pertama, yaitu karakteristik yang disebut sebagai elektabilitas atau dapat dirangsang. Jadi neuron ini memiliki sifat yang dia mudah sekali dirangsang dan memberikan respon. Kemudian yang kedua adalah konduktivitas atau penghantaran impuls. Apa sih impuls itu? Impuls saraf itu sebenarnya adalah rangsangan yang diterima oleh reseptor. Reseptor itu bisa berupa alat indera ya, dan ini nanti dibawa oleh neuron dalam bentuk rangkaian pulsa elektrik. Jadi sebenarnya impuls saraf ini adalah bentuk listrik yang mengalir dari reseptor menuju ke pusat saraf. Nah, ini sifat konduktivitas yang dimiliki oleh neuron. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah memberikan reaksi. Dari dia bisa menerima rangsang, kemudian menghantarkan, dan dia dapat memberikan suatu reaksi. Itu sifat dari neuron sebagai unit fungsional terkecil dari sistem saraf. Nah, bagian lain dari sistem saraf manusia ada yang disebut sebagai neuroglia. Neuroglia itu adalah sel-sel yang dia berperan dalam mendukung sistem saraf untuk menjalankan fungsinya. Nah, ini adalah sistem saraf, gambaran umum dari sistem saraf manusia, di mana yang berperan sebagai reseptor itu adalah alat indera, baik itu indera penglihatan, indera penciuman, pendengaran, dan lain sebagainya. Kita punya 5 indera, nanti akan dibahas lebih spesifik lagi dalam sistem indera. Nah, reseptor ini berperan untuk menerima rangsang. Dari rangsangan yang diterima oleh reseptor, kemudian dia akan dibawa oleh sensorik. Nah, sensorik kemudian masuk ke sistem saraf pusat, dilakukan integrasi atau pengolahan, dibawa keluar lagi oleh sel-sel saraf yang masuk dalam sistem motorik,
kemudian masuk ke efektor. Nah, efektor ini adalah organ yang berperan untuk memberikan reaksi terhadap rangsangan tadi. Misalnya adalah otot. Dari kita melihat rangsangan ini akan dibawa oleh impuls menuju ke pusat saraf, diolah di situ, dibawa ke efektor, dan efektor ini berperan untuk menggerakkan. Nah, itu peran dari sistem saraf, gambaran umum dari sistem saraf. Sistem saraf manusia sendiri terbagi menjadi sistem saraf pusat yang berperan untuk mengolah, itu semuanya di pusat. Kemudian ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini termasuk di dalamnya ada saraf sensorik dan juga motorik, kemudian juga melibatkan reseptor dengan efektor dalam prosesnya. Nah, kita masuk ke bagian struktur dari neuron. Ini adalah gambaran dari sel saraf atau neuron, di mana sel saraf ini memiliki bagian-bagian yang spesifik yang berbeda dengan sel-sel yang lain. Yang pertama adalah dendrit. Dendrit ini mengandung badan nisil dan juga organel-organel sel di dalamnya, yang berperan dalam menghantarkan impuls ke arah badan sel. Jadi arah impuls itu yang pertama diterima oleh dendrit dulu. Dari dendrit menuju ke belakang, menuju ke badan sel, dan seterusnya. Nah, apa sih badan nisil itu? Badan nisil itu adalah akumulasi dari retikulum endoplasma kasar. Ya, retikulum endoplasma kasar ini sudah pernah dibahas di bab awal di semester 1 kelas 11 tentang organel sel. Salah satunya adalah retikulum endoplasma kasar. Nah, di neuron sendiri, retikulum endoplasma kasar ini terakumulasi membentuk suatu badan yang disebut sebagai badan nisil. Ini berperan dalam sintesis protein. Kemudian ada akson. Akson ini adalah pelebaran dari badan sel. Kalau badan sel itu di dalamnya ada komponen-komponen organel sel ya, termasuk inti sel itu terdapat di dalam badan sel. Kemudian julurannya itu adalah dendrit dan juga akson. Nah, untuk akson sendiri ini berbeda dengan dendrit. Akson ini dia strukturnya tipis, kemudian dia tanpa memiliki badan nisil. Kalau dendrit itu masih memiliki badan nisil, sedangkan akson dia tidak. Nah, fungsi akson sendiri adalah untuk menghantarkan impuls ke arah neuron lain. Jadi dari dendrit, kemudian arah impulsnya ke badan sel menuju ke akson. Nah, kemudian di bagian paling ujung dari akson ini terdapat yang namanya sinapsis. Nah, sinapsis ini dia berperan sebagai penghubung antara akson dengan bagian dari neuron setelahnya, atau yang disebut sebagai neuron pasca sinapsis, neuron setelah neuron sebelumnya. Ini sinapsis sendiri ada yang dia berhubungan dengan akson, ada yang berhubungan dengan dendrit, ataupun dengan badan sel neuron yang lain. Nah, kemudian bagian dari akson ini memiliki struktur di mana struktur ini disebut sebagai selubung mielin. Jadi akson itu dia dilapisi oleh yang namanya selubung mielin, tapi tidak semua bagian akson dilapisi oleh mielin. Ini berselang-seling. Nah, mielin ini dia sifatnya adalah isolator. Isolator itu kan menghambat jalannya impuls. Nah, selubung mielin ini tersusun dari sel Schwann, salah satu dari neuroglia yang disebut sebagai sel Schwann. Ini melilit pada bagian akson, kemudian dia membentuk selubung mielin. Nah, pada sel Schwann ini sering terdapat pada sel saraf perifer atau sel saraf tepi. Sedangkan kalau pada sel saraf pusat itu nanti peran dari sel Schwann digantikan oleh oligodendrosit. Nanti akan kita bahas di belakang. Nah, fungsi dari sel Schwann selain untuk membentuk selubung mielin, yaitu dia untuk melakukan regenerasi akson. Kalau misal di akson ini mengalami kerusakan, masih bisa diregenerasi oleh selubung mielin. Dan juga dia berperan dalam mempercepat impuls. Nah, pertanyaan di sini, kok bisa selubung mielin yang sifatnya isolator dapat mempercepat impuls? Nah, ini berkaitan dengan bagian selanjutnya, yaitu nodus Ranvier. Nah, nodus Ranvier ini dia merupakan bagian akson yang tidak dilapisi oleh selubung mielin. Ini bersama-sama dengan selubung mielin ini berperan untuk mempercepat impuls, di mana dia mendukung suatu fungsi yang dinamakan sebagai konduksi saltatori atau aliran impuls yang meloncat pada setiap nodus Ranvier. Jadi ketika impuls itu jalan,
karena di sini sifatnya isolator, maka dia akan lari menuju ke bagian yang dia bisa dialiri listrik. Maka dia akan menuju ke nodus Ranvier. Dia meloncat-loncat terus. Itu aliran impulsnya, itu yang disebut sebagai konduksi saltatori. Nah, karena dia meloncat-loncat, maka arah sinyalnya atau kecepatan sinyalnya akan meningkat daripada ketika dia tidak ada lapisan atau selubung mielinnya. Nah, itu struktur neuron. Kemudian pengklasifikasian atau pembagian neuron. Neuron itu dibagi yang pertama berdasarkan fungsinya. Ada yang dinamakan sebagai neuron sensoris. Tadi sudah sedikit disinggung ya di awal. Neuron sensoris ini berperan dalam menghantarkan impuls dari reseptor atau alat indera menuju ke pusat saraf atau saraf pusat, baik itu otak maupun sumsum tulang belakang. Makanya neuron sensoris ini dikatakan atau disebut juga sebagai neuron indera, karena neuron inilah yang langsung berhubungan dengan indera atau reseptor, dan dia berfungsi membawa impuls dari indera menuju ke pusat saraf. Kemudian yang kedua adalah neuron motoris. Neuron motoris ini berperan, ini kebalikan dari neuron sensoris. Kalau neuron sensoris membawa impuls dari alat indera menuju ke reseptor, kalau neuron motoris ini dia membawa impuls dari saraf pusat, baik itu otak maupun sumsum tulang belakang, menuju ke bagian efektor. Nah, makanya neuron motoris ini disebut sebagai neuron penggerak. Nah, neuron penggerak. Kemudian yang ketiga ada neuron konektor atau yang disebut sebagai interneuron. Nah, interneuron ini dia terdapat di pusat saraf yang berfungsi untuk menghubungkan antara neuron sensoris dengan neuron motoris. Nah, bentuknya dia semacam ini terdapat di pusat saraf, baik itu di otak maupun di sumsum tulang belakang. Kemudian neuron juga diklasifikasikan berdasarkan bentuknya. Nah, berdasarkan bentuknya, yang pertama ada yang disebut sebagai neuron multipolar. Multi itu banyak, jadi neuron yang memiliki banyak juluran. Nah, neuron multipolar ini memiliki banyak cabang dendrit, kemudian dia memiliki satu cabang akson yang langsung keluar dari badan selnya. Ini bentuknya semacam ini yang disebut sebagai neuron multipolar. Kemudian yang kedua ada neuron bipolar. Bi itu dua, berarti dua juluran, atau dua polar itu kan kutub, dua kutub ya. Jadi dia memiliki dua juluran, yang satu membentuk dendrit, yang satu membentuk akson. Nah, itu neuron bipolar. Kemudian ada lagi neuron unipolar. Nah, neuron unipolar ini dia memiliki satu juluran, uni itu satu. Jadi satu juluran yang dia langsung keluar dari badan sel. Ini kita lihat di sini. Ini badan selnya, kemudian dia keluar menjadi satu juluran saja. Kemudian dia baru bercabang membentuk dendrit dan membentuk akson. Nah, ini neuron unipolar. Biasanya terdapat pada neuron sensoris pada hewan tingkat rendah. Itu neuron unipolar. Kalau multipolar itu biasanya terdapat pada baik itu neuron sensoris, neuron konektor maupun neuron interneuron yang terdapat di pusat saraf. Oke, itu klasifikasi neuron berdasarkan bentuknya. Kemudian kita masuk ke, kalau tadi neuron, sekarang neuroglia, sel-sel yang mendukung fungsi dari neuron. Ada banyak sekali sel neuroglia. Ini yang terdapat pada sistem saraf pusat. Ini sistem saraf pusat ya. Kemudian ini adalah sistem saraf tepi. Nah, pada sistem saraf pusat tadi sudah disinggung bahwa di situ ada oligodendrosit. Dia berperan untuk menggantikan sel Schwann membentuk selubung mielin. Ini kalau pada sistem saraf pusat. Dan fungsinya dia juga untuk regenerasi akson. Kemudian ada sel ependema. Nah, sel ependema ini sebenarnya adalah modifikasi dari sel epitelium yang ada di sistem saraf pusat, dan dia berperan untuk melapisi rongga spinal maupun medula spinalis ya. Ini sel ependema. Jadi karena dia epitelium, maka fungsinya adalah melapisi. Kemudian ada lagi astrosit. Astrosit ini berperan untuk mempertahankan struktur neuron. Dia yang mengikat antara satu neuron dengan neuron yang lain, sehingga dia strukturnya tidak berubah. Kemudian ada sel mikroglia. Ini memiliki sifat fagosit.
Berarti kalau ada infeksi masuk, yang berperan untuk menanganinya adalah sel mikroglia. Ini berperan dalam fungsi imun. Kemudian pada sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer, ini ada sel satelit yang dia langsung menempel pada badan sel, biasanya pada neuron unipolar. Ini fungsinya untuk memasok nutrisi kepada sel saraf tersebut. Kemudian ada sel Schwann, ini tadi sudah dibahas ya, membentuk selubung mielin dan juga dia melakukan regenerasi kalau misal aksonnya rusak. Masuk ke bagaimana sebenarnya mekanisme penghantaran impuls. Tadi sudah dikatakan bahwa fungsi neuron itu adalah untuk menghantarkan impuls saraf berupa listrik. Nah, ini pasti berkaitan dengan listrik. Nah, mekanisme penghantaran impuls pada sel saraf atau neuron ini ada satu teori yang dinamakan sebagai teori membran. Nah, teori membran ini dia menyatakan bahwa impuls saraf itu terbentuk dari perbedaan potensial antara membran dalam dan membran luar neuron. Kita lihat gambarnya. Nah, ini adalah neuron. Kemudian kita perbesar neuronnya, kita iris ya, kita buka. Ini bagian luar dari membran, ini bagian dalam dari membran. Ini dalam selnya, pasti ada sitoselnya atau ada membran plasma ya. Kemudian di sini ada plasmanya atau sitosol. Nah, ini luar, ini dalam. Nah, yang disebut sebagai perbedaan potensial membran dalam dan luar itu seperti ini. Jadi pada kondisi istirahat, sel saraf ini di luarnya ini memiliki muatan positif, sedangkan di bagian dalam muatannya adalah negatif. Nah, ini kondisi istirahat pada sel saraf. Nah, proses penghantaran impuls itu memiliki beberapa tahapan. Tahapan yang pertama itu adalah kondisi istirahat yang tadi sudah dijelaskan, di mana kondisi istirahat ini di luar sel atau di membran luarnya ini muatannya adalah positif, sedangkan di membran dalamnya muatannya adalah negatif. Ini disebut sebagai fase polarisasi. Nah, fase polarisasi yang pertama. Kemudian ketika ada rangsangan polarisasi, kemudian dia dirangsang, maka akan terjadi depolarisasi. Ini tahapan yang kedua. Ini ya, kalau dari grafiknya kita lihat, ini tahapan istirahat. Ketika ada stimulus atau rangsangan, maka dia terjadi depolarisasi. Apa itu depolarisasi? Depolarisasi itu dia pergantian posisi dari yang tadinya membran luar ini muatannya adalah positif, dia menjadi negatif. Sedangkan yang membran dalamnya yang tadinya negatif menjadi positif. Nah, karena terjadinya depolarisasi, dia naik ya, potensialnya naik, voltasenya naik, maka terjadi yang namanya potensial aksi. Nah, kondisi potensial aksi, di mana potensial aksi ini disebut sebagai arus lokal atau sirkuit setempat. Nah, terbentuk muatan listrik di sini. Nah, terbentuknya potensial aksi ini akan memicu depolarisasi pada area sebelahnya. Jadi terjadinya depolarisasi ini pada satu bagian, kemudian ketika terjadi potensial aksi ini akan menular kepada bagian sebelahnya. Ini kita lihat di bagian sebelahnya dia tertular. Terjadi fase depolarisasi yang tadinya polarisasi. Nah, sedangkan yang tadinya dia mengalami depolarisasi ini masuk ke fase selanjutnya, yaitu fase repolarisasi. Re itu kembali menjadi polar, kembali menjadi polarisasi. Nah, apa itu polarisasi? Polarisasi tadi ya, yang tadinya positif jadi negatif, yang tadinya negatif jadi positif. Kita lihat di sini, dia kembali lagi. Yang tadinya dia positif kembali ke positif lagi, kemudian yang tadinya negatif kembali ke negatif lagi. Ini disebut sebagai fase repolarisasi. Kalau kita lihat di grafiknya dia menurun karena potensialnya atau voltasenya dia menurun. Ini fase repolarisasi, kembali ke keadaan semula. Nah, tapi pada fase repolarisasi ini kalau kita lihat di grafik, dia kembali tapi turunnya terlalu dalam.
Ini yang disebut sebagai hiperpolarisasi. Nah, kejadian hiperpolarisasi ini yang tadinya negatif, dia menjadi sangat negatif, lebih negatif daripada ketika fase istirahat. Itu yang disebut sebagai fase hiperpolarisasi. Nah, hiperpolarisasi ini menjadikan keadaan yang disebut sebagai refraktor periodik, atau kondisi di mana sel saraf itu atau bagian saraf tadi yang mengalami hiperpolarisasi ini menjadi tidak peka terhadap rangsang. Walaupun ini dilakukan perangsangan, ini tidak akan berpengaruh, tidak akan terjadi fase depolarisasi karena dia masih terlalu hiperpolarisasi, gitu ya. Ini kemudian setelah hiperpolarisasi, lama-kelamaan pada periode tertentu ini kembali lagi menjadi fase polarisasi, kembali menjadi fase awal lagi. Begitu seterusnya jalan. Nah, jalannya potensial aksi inilah yang disebut sebagai impuls. Dia jalan menuju dari dendrit, menuju badan sel, menuju akson, menuju ke neuron yang lain. Itu bagaimana impuls ini berjalan. Nah, tadi sedikit kita bahas tentang konduksi saltatori ya, dimana pada sel saraf perifer maupun pada sel saraf pusat, tapi perannya berbeda. Di sini sel Schwann, kalau saraf pusat adalah oligodendrosit. Ini terjadi konduksi saltatori, dimana aliran sarafnya itu, aliran impulsnya, dia akan meloncat-loncat. Jadi seperti tadi yang sudah dijelaskan, fase polarisasi, depolarisasi dan lain sebagainya, itu hanya terjadi pada area nodus Ranvier saja. Makanya ketika menemui selubung mielin, ini dia akan loncat menuju ke nodus Ranvier sehingga alirannya menjadi semakin cepat. Nah, ini pada neuron yang termielinisasi. Ada neuron yang dia tidak dilapisi oleh selubung mielin, maka yang terjadi tidak konduksi saltatori, tapi dia terjadi aliran impuls secara berkelanjutan, terjadi secara terus-menerus. Nah, itu biasanya terjadi pada sel saraf pusat, beberapa bagian di sel saraf pusat. Kita lanjut lagi, masuk ke, nah ini penjelasan bagaimana kok bisa neuron itu dia memiliki muatan berbeda dengan sel-sel yang lain. Nah, ini muatan pada neuron itu terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi ion Na+ dan juga ion K+. Nah, pada kondisi polarisasi, kondisi istirahat, membran luar ini kan muatannya adalah negatif. Membran dalam muatannya membran luar muatannya adalah positif, membran dalam muatannya adalah negatif. Kenapa semacam itu? Karena kondisi ion di luar itu lebih banyak. Na-nya dia lebih banyak di luar, sedangkan di dalam sel itu lebih banyak ion K+-nya. Nah, ion K+ dia muatannya lebih negatif daripada ion Na. Makanya di dalam membran sel itu dia muatannya negatif, sedangkan yang di luar dia positif. Nah, pada fase depolarisasi, ini pada fase istirahat ya, kemudian pada fase depolarisasi karena adanya rangsangan, dia rangsangan itu akan merangsang bagian saluran Na maupun saluran K-nya. Nah, saluran Na-nya menjadi terbuka di sini, sehingga Na itu dia bisa masuk ke dalam. Nah, ini fase depolarisasi. Depolarisasi. Ini fase awal depolarisasi, makanya baru sedikit saluran yang terbuka. Nah, karena terbuka, karena perbedaan konsentrasi ya, konsentrasi di luar Na-nya lebih besar, sedangkan di dalam, maka Na ini akan masuk. Karena Na-nya masuk, sehingga dia nanti menjadi muatannya menjadi positif yang ada di dalam. Kita lihat di sini. Jadi pada fase kenaikan potensial aksi, pada fase puncak ya, di sini semua saluran Na-nya sudah terbuka semua, Na-nya banyak yang masuk, sehingga yang di dalam menjadi plus. Yang di dalam menjadi plus. Karena dia plus, maka yang di luar menjadi lebih negatif. Ketika fase repolarisasi, saluran Na ini akan tertutup, sedangkan saluran K-nya dia terbuka. K itu tadi sifatnya kan lebih negatif daripada Na. Ya, K ini akan keluar terus, sehingga pada kondisi tertentu bagian luar ini menjadi lebih negatif, lebih positif ya, lebih positif daripada sebelumnya, karena K-nya keluar terus.
sedangkan Na-nya dia tidak bisa masuk. Nah, menjadi positif yang di luar, yang di dalam kembali menjadi negatif. Nah, pada fase hiperpolarisasi, ion K ini masih terus keluar lagi karena saluran K-nya dia belum tertutup, sehingga posisinya yang di luar sangat positif sedangkan yang di dalam sangat negatif. Ini menjadikan pada fase hiperpolarisasi ini dia sel sarafnya menjadi tidak peka. Ya, sel sarafnya menjadi tidak peka. Kemudian dalam fase tertentu dia akan kembali lagi menjadi fase polarisasi. Oke, itu adalah bagaimana sebenarnya ada perbedaan muatan pada neuron, ya, baik di luar maupun di dalam. Kemudian kita akan masuk ke bagaimana sebenarnya terjadinya impuls atau transfer impuls dari satu neuron menuju ke neuron yang lain. Nah, kalau tadi masih dalam satu neuron ya, perjalanan impuls ini sudah sampai ujungnya, mau ditransfer ke neuron yang lain. Ini melibatkan yang namanya transmisi sinaps. Nah, transmisi sinaps ini melibatkan neurotransmitter di dalam terminal akson sebagai substansi kimia pengirim impuls. Jadi kalau tadi alirannya aliran listrik, kalau sudah sampai ke ujung itu dia digantikan dengan aliran kimia untuk mentransfer impulsnya. Nah, fase awal dari transmisi sinaps ini ketika impuls itu mencapai ke ujung terminal akson, bagian paling ujung dari akson. Terminal itu ujung. Nah, di terminal akson terdapat saluran Ca2+, saluran ion Ca2+. Nah, impuls itu atau aliran impuls yang masuk ini akan merangsang saluran ini untuk terbuka. Ketika Ca ini terbuka, saluran Ca ini terbuka, ion kalsium dari luar ini akan masuk ke dalam sel ya, masuk ke dalam sel melalui saluran tadi. Dan di dalam sel itu Ca2+ ini akan mendorong vesikel yang di dalamnya mengandung neurotransmitter. Tadi neurotransmitter itu adalah substansi kimia yang berfungsi untuk mengirimkan impuls. Ca-nya ini mendorong vesikel untuk keluar, untuk menuju ke membran prasinaps. Prasinaps, pra itu sebelum, berarti sinaps. Sinapsis itu ya bagian penghubung, berarti sel sebelum bagian penghubung. Jadi membran sel sebelum penghubung. Nah, ion Ca2+ ini akan mendorongnya menuju ke bagian membran prasinaps tadi. Ketika sampai ke membran prasinaps, ini akan terjadi yang namanya proses eksositosis, di mana proses eksositosis ini akan mengeluarkan neurotransmitter yang tadinya dibungkus oleh vesikel, mengeluarkan ke dalam celah sinaps. Ketika dia dikeluarkan, dia akan langsung menuju ke bagian reseptor pada neuron pasca sinaps, neuron setelahnya. Nah, di sini ada neuron lain, baik itu di dendrit maupun badan sel ya, maupun akson. Ini ada bagian reseptornya. Dia akan menempel, neurotransmitter ini akan menempel di reseptor. Reseptor tadi berikatan dengan saluran Na dan juga K, di mana Na dan K ini kan berhubungan dengan munculnya impuls saraf tadi ya, sudah dibahas ya. Neurotransmitter yang menempel di sini akan merangsang saluran ini untuk terbuka, sehingga ion Na dan K ini dia bisa masuk, sehingga terjadi proses depolarisasi. Sehingga yang tadinya fasenya fase istirahat, fase polarisasi menjadi depolarisasi dan melakukan perjalanan impuls seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal. Oke, itu transfer impuls antar neuron melibatkan bagian sinaps atau bagian ujung dari sel saraf ini ya. Bagian sinaps di sini kita perbesar, kelihatan semacam ini. Kemudian ini adalah contoh dari neurotransmitter. Jadi neurotransmitter itu banyak sekali jenisnya, banyak sekali fungsinya. Ini ada asetilkolin ya, asetilkolin ini memfasilitasi perilaku seksual. Kemudian ada GABA atau asam gamma aminobutirat ya. Ini dia berfungsi untuk menjaga dan membantu ketetapan sinyal yang dibawa dari satu neuron ke neuron yang lain.
kemudian ada norepinefrin, kemudian ada dopamin, kemudian ada serotonin, endorfin, oksitosin, epinefrin, dan glutamat. Ini semuanya memiliki fungsi masing-masing dan sangat spesifik antar neurotransmitter. Jadi berbeda-beda setiap neurotransmitter fungsinya, semacam itu. Nah, impuls saraf atau saraf sendiri itu kan berkaitan dengan proses bagaimana terjadinya gerakan. Nah, aliran impuls sendiri kan pasti dia akan menuju ke suatu respon tertentu. Salah satunya adalah gerakan. Gerakan sendiri dibagi menjadi dua, ada gerakan sadar dan gerakan refleks. Gerakan sadar ini melibatkan pemrosesan di otak sebagai pusat saraf. Nah, alirannya bagaimana sebenarnya terjadinya gerakan sadar? Yang pertama adalah terjadinya rangsangan pada reseptor, jelas pada indera ya. Kemudian indera ini akan menghantarkan rangsangan tersebut menuju ke saraf sensorik. Dari sensorik menuju ke otak, di mana di otak terjadi pemrosesan, diproses dulu. Kemudian menuju ke saraf motorik, kemudian impulsnya menuju efektor sehingga terjadi gerakan. Nah, misalnya di sini kita berjalan, melihat di depan ada penghalang sehingga kita ketika berjalan pasti akan nabrak. Di sini akan diproses, dibawa rangsangan ini menuju ke saraf sensorik, diproses di otak. Di otak, oh di depan ada penghalang, maka saya harus jalan menghindari itu. Nah, perintah ini dibawa oleh motorik menuju ke efektor, dan yang mengeksekusi itu adalah efektor, membentuk gerakan. Itu adalah gerakan sadar, di mana proses ini panjang ya dibandingkan dengan nanti gerakan refleks. Nah, gerakan refleks ini adalah gerakan yang tanpa pemrosesan karena dia membutuhkan gerakan yang responnya cepat. Refleks itu kan cepat, maka dia tidak harus diproses dulu di pusat saraf, lewat saja. Nah, sehingga responnya ini menjadi lebih cepat. Ini masuk ke dalam jalur pendek. Ada yang dinamakan sebagai refleks otak, ada sebagai refleks sumsum tulang belakang. Ini berdasarkan arah dari pusat saraf yang dituju. Walaupun ini melewati pusat saraf, tapi di situ tidak akan diproses. Nah, ini saraf atau gerakan refleks otak ini terjadi atau terbentuknya gerakan yang melalui jalur melalui konektor yang ada di otak. Misalnya adalah gerakan pupil kita. Pupil kita ketika terkena cahaya, maka pupilnya akan mengecil. Kemudian ketika di cahaya yang redup, ini pupilnya membesar. Dan juga kedipan mata, itu adalah refleks dari otak. Dia melalui otak dulu sebelum nanti ke efektor. Kemudian untuk refleks sumsum tulang belakang, ini berarti dia menujunya ke sumsum tulang belakang. Nah, antara sel saraf sensorik dan motorik ini dihubungkan oleh konektor yang terdapat di sumsum tulang belakang. Ini contohnya adalah gerakan otot quadriceps ya, otot quadriceps itu yang ada di kaki. Ini refleks ketika bagian lutut itu kita pukul. Jadi ini bisa dipraktekkan ya. Bagian di bawah tempurung lutut itu kita pukul, nanti pasti refleksnya akan nendang, kakinya akan nendang sendiri. Nah, ini berkaitan dengan gerakan otot quadriceps, gerakan refleks. Dimana ketika ini diketuk, kemudian dia tendonnya bereaksi, kemudian dibawa ke neuron sensorik ya. Neuron sensorik ini akan masuk ke dalam sumsum tulang belakang. Ini adalah sumsum tulang belakang, masuk ke dalam substansi abu. Nah, nanti akan kita bahas bahwa di sumsum tulang belakang itu ada substansi abu dan substansi putih, nanti memiliki fungsi tertentu. Nah, neuron sensorik ini akan masuk ke dalam sini, kemudian akan langsung dikonektori atau dihubungkan oleh neuron konektor dan langsung dihubungkan ke neuron motorik, langsung menuju ke otot quadriceps untuk dia bisa bereaksi. Nah, ini gerakan refleks. Dia gerakan yang tidak disadari. Nah, karena dia membutuhkan respon yang sangat cepat. Itu proses bagaimana terjadinya gerakan. Nah, demikian pembahasan tentang sistem saraf dan pendahuluannya. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.